Baik, selamat datang pada video tutorial 10 metode lot sizing yang akan digunakan pada MRP atau Material Requirement Planning Laboratorium Sistem Produksi untuk Praktikum Teknik Industri Terintegrasi 2. Sedikit disclaimer, jika pada kemudian hari ternyata ditemukan kesalahan pada video ini, maka akan diperbaiki mungkin di kolom komentar atau di bagian deskripsi video. Lalu untuk teman-teman dianjurkan untuk tidak melakukan skip pada video ini karena mungkin beberapa konsep yang dijelaskan pada metode-metode sebelumnya tidak akan dijelaskan ulang lagi pada metode selanjutnya. Sebelum memasuki penjelasan mengenai 10 metode lot sizing, maka akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai 4 tahap dari MRP itu sendiri. Yang pertama yaitu netting. Netting ini adalah langkah untuk menentukan kebutuhan bersih dari item. Di sini dapat kita lihat untuk setiap periode terdapat porel atau jumlah unit atau jumlah produk yang akan selesai pada periode tersebut. Nah, ini sesuai dengan permintaan produk pada setiap periode. Kemudian untuk permintaan tersebut merupakan GR atau Gross Requirement atau disebut juga kebutuhan kotor dari unit FP ini atau Finished Product. Selanjutnya, untuk POH di sini adalah berapa sisa inventory atau sisa stok dari item FP ini. Pada kasus ini, sisa item adalah sebanyak 52 unit. Maka berdasarkan GR dan POH ini akan dihitung net requirement atau kebutuhan bersih. Kebutuhan bersih sendiri adalah kebutuhan kotor dikurangi dengan stok yang ada. Nah, di sini untuk periode 1 maka net requirement atau kebutuhan bersihnya adalah sebanyak 69 unit. Nah, hal sama dilakukan untuk 12 periode selanjutnya. Kita lanjutkan ke bagian loading atau menentukan lot size. Nah, penentuan lot size ini sesuai dengan metode yang digunakan pada loading tersebut. Sebelumnya, kita akan menggunakan terlebih dahulu nilai NR yang telah diperoleh sebelumnya. Nah, untuk loading ini sendiri, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, akan sesuai dengan metode yang digunakan. Akan dicontohkan terlebih dahulu mengenai metode FOQ atau Fixed Order Quantity. Untuk penjelasannya nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada penjelasan metode. Nah, selanjutnya kita akan memasuki bagian offsetting, di mana sesuai namanya offsetting ini artinya kan ada pergeseran. Nah, pergeseran di sini, yang dimaksud di sini adalah dari hasil porek akan digeser untuk mendapatkan porel. Nah, porek sendiri adalah kapan unit atau produk akan diterima, sedangkan porel adalah kapan produk akan dipesan. Maka jika lead time atau waktu penyelesaian dari dipesan hingga selesai atau diterima adalah 1 minggu misalnya, maka porek itu akan dimajukan sebanyak 1 minggu untuk mendapatkan porel. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin akan dijelaskan dari awal. GR ini adalah yang telah dibuat sebelumnya, sedangkan SR akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, untuk NR dan porek ini diambil dari yang telah dihitung pada loading. Di sini, POH atau product on hand adalah sisa unit produk yang masih ada saat ini di penyimpanan. Nah, untuk menghitungnya adalah dengan, misalnya di periode 1 ini, dengan menambahkan pesanan yang telah datang dengan jumlah produk yang masih ada dan dikurangi dengan gross requirement atau kebutuhan kotor. Di sini maka untuk periode 1, sisa unit yang masih ada adalah 181 unit. Hal yang sama akan dilakukan untuk 12 periode selanjutnya. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mendapatkan porel maka digeser porek. Diasumsikan untuk produk FP ini lead time-nya adalah selama 1 minggu. Maka contohnya
untuk periode 3 ini, karena diperlukan 250 unit pada periode 3 dengan lead time 1 minggu, maka untuk porelnya akan dimajukan 1 minggu. Nah, jadi di sini pesanan akan dilakukan pada minggu kedua dan akan selesai pada minggu ketiga. Nah, begitu juga selanjutnya. Untuk periode-periode selanjutnya. Nah, tadi kan sempat terbahas mengenai SR atau schedule receipt. SR ini sendiri adalah tibanya barang yang telah dijadwalkan pada periode sebelumnya. Nah, di sini contohnya pada periode 1 terdapat unit sebanyak 250 yang harus tiba pada minggu 1. Maka untuk pemesanan itu sendiri dengan lead time seminggu akan dilakukan pada periode sebelum periode 1 ini. Nah, karena periode tersebut bukan periode yang diamati atau yang dihitung pada offsetting kita kali ini, maka pemesanan yang tiba tersebut akan diletakkan pada baris SR ini. Contohnya tadi 250 yang seharusnya dipesan pada periode 12 pada bulan sebelumnya akan dimasukkan di sini. Maka pemesanan dari periode sebelumnya itu seharusnya tiba pada periode 1 ini. Selanjutnya kita memasuki tahap terakhir, yaitu exploding, di mana hasil offsetting dari unit di atas pada struktur produk akan dipecah ke unit-unit di bawah pada struktur produk. Nah, contohnya di sini parent item ada finished product yang telah kita hitung tadi. Kita akan menghitung net requirement untuk item A1 yang berada di bawah FP pada struktur produk. Di sini porel adalah porek dari item di atasnya. Nah, jadi di sini kita ambil porel dari dari FP, dan akan digunakan sebagai porel pada item A1. Selanjutnya diulangi hal yang sama seperti pada saat netting tadi. Sebenarnya exploding ini sendiri dilakukan untuk setiap item yang membentuk parent itemnya. Jadi misalnya jika FP terdiri dari item A1, A2, dan A3, maka untuk netting dari ketiga item tersebut merupakan hasil dari exploding pada parent item FP. Nah, untuk pelanjutan dari ini sebenarnya sama dengan saat kita melakukan perhitungan pada FP tadi. Nah, asumsi misalnya stok tersisa ada 57, maka baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai 10 metode lot sizing yang akan digunakan pada praktikum. Nah, untuk metode yang pertama akan dijelaskan adalah mengenai FOQ atau Fixed Order Quantity. Nah, seperti namanya, Fixed Order Quantity artinya untuk jumlah pemesanan atau lot size yang akan digunakan adalah sama dan akan kita tentukan sendiri. Hal yang perlu diperhatikan adalah agar jarak antar pemesanan itu tidak terlalu jauh maupun tidak terlalu dekat. Nah, jika terlalu jauh, maka pesanan yang kita buat itu akan mengalami masa simpan yang lebih panjang, sehingga itu akan menambah biaya simpan. Sedangkan jika terlalu singkat, maka biaya pesan yang akan semakin tinggi. Nah, contohnya di sini kita akan menggunakan lot size sebesar 250. Itu teman-teman dapat menggunakan lot size 200, 300. Kembali lagi, kita harus menjaga keseimbangan antara biaya simpan dan juga biaya pesannya. Nah, contohnya di sini 250. Nah, kita akan melihat kira-kira 250 unit ini dapat bertahan berapa lama sebelum habis. Nah, contohnya untuk NR ini periode 1 69, dan jika ditambah dengan periode 2 199. Masih cukup 250 ini. Lalu kita melihat apakah cukup untuk 3 periode. Ternyata untuk jumlah permintaan 3 periode ini sudah mencapai 313, sehingga
pesanan tadi 250 tidak cukup, maka pada periode 3 harus dilakukan lagi pemesanan dengan jumlah yang sama karena di sini adalah fixed order quantity. Nah, sama juga kita akan melihat apakah kira-kira pesanan ini akan cukup untuk periode-periode selanjutnya. Nah, mungkin untuk mempermudah perhitungan ini, kita dapat menggunakan tabel yang di bawah ini. Tadi sudah dilakukan pesanan 250. Nah, contohnya untuk stok tadi masih sama, yaitu 52 unit, maka POH adalah pesanan yang sampai tadi 250 ditambah dengan POH 52 dikurangi gross requirement sebesar 181. Nah, mungkin untuk mempermudah kita langsung drag saja untuk formulanya. Di sini dapat kita lihat bahwa untuk POH periode kedua yaitu 51, artinya pada periode 2 masih tersisa 51 dari yang kita pesan tadi. Nah, sedangkan untuk periode ketiga di sini sudah negatif nilainya, artinya stok tersebut sudah habis, sehingga pada periode 3 ini harus ada lagi pesanannya tiba sebesar 250 tadi. Nah, dapat kita lihat bahwa POH sekarang yaitu 250 yang telah kita pesan tadi ditambah dengan POH dari periode sebelumnya dikurangi dengan gross requirement pada periode ini, sehingga sisanya 187. Nah, mungkin hal yang sama dilakukan untuk periode-periode selanjutnya. Di sini tersisa 84 dan di sini sudah tidak cukup, maka harus dilakukan lagi pemesanan. Nah, jadi untuk porek adalah harus tiba pesanan pada periode 1, periode 3, periode 5, periode 7, 9, dan 11. Selanjutnya kita melihat untuk porel atau kapan pesanan tersebut harus dilakukan. Nah, sama juga kita mengasumsikan lead time sebesar 1 minggu, sehingga untuk periode 1 ini karena sudah berada di sebelum periode 1 ini, sebelum periode harusnya dilakukan pada periode 0 yang sebenarnya tidak kita amati di sini, maka kita akan memasukkan angka tersebut di SR. Selanjutnya untuk periode kedua tidak terdapat pesanan sehingga 0. Lalu untuk periode 3 250 sehingga akan dilakukan pemesanan 250 di sini. Dan hal tersebut juga dilakukan untuk periode-periode selanjutnya. Selanjutnya kita akan memasuki metode EOQ atau Economic Order Quantity. Nah, sesuai namanya ekonomi, artinya di sini kita akan mencari lot size yang paling ekonomis. Lot size ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, di sini D adalah demand atau berapa jumlah permintaan, dan S adalah biaya pemesanannya. Lalu dibagi dengan H atau biaya simpan, dan dikali dengan berapa periode yang dihitung. Di sini dihapus dulu. Nah, pertama kita akan melihat dulu D atau demand-nya. Nah, di sini kita menjumlahkan net requirement dari ke-12 periode ini. Nah, di sini berarti untuk D-nya adalah sebesar 1461 unit. Selanjutnya S di sini adalah biaya pesan yang diasumsikan adalah sebesar Rp50.000. Dan biaya simpan adalah H yang diasumsikan sebesar Rp375. Di sini kita akan menghitung EOQ, yaitu akar dari 2 dikali demand tadi dikali dengan biaya pesan, lalu dibagi dengan biaya simpan dikali 12 periode. Nah, maka diperoleh nilai sebesar 180,2. Nah, untuk lot size ini akan kita bulatkan ke atas menjadi 181.
maka lot size atau ukuran lot yang akan kita gunakan adalah sebesar 181. Untuk menentukan periode mana-mana saja pesanan akan dilakukan, sama juga dengan metode FOQ tadi, dengan melihat apakah pesanan tersebut sudah cukup untuk memenuhi periode selanjutnya. Misalnya di sini 181. Nah, ternyata pada periode 2 pesanan yang tiba pada periode 1 tadi sebesar 181 sudah tidak cukup. Maka harus dilakukan lagi pemesanan. Nah, di sini masih ada sisa 49 sehingga tidak ada pemesanan. Lalu untuk periode-periode selanjutnya juga sama. Nah, selanjutnya untuk offsetting juga sama seperti metode sebelumnya tadi sudah dijelaskan, dengan lead time diasumsikan 1 minggu. Maka untuk di sini SR-nya karena sudah melewati periode yang diamati maka akan dimasukkan di SR. Selanjutnya untuk periode kedua adalah akan dipesan pada periode 1. Untuk periode 3 kebetulan tidak ada yang dipesan, maka pada periode 2 tidak ada pemesanan. Untuk periode 4 diperlukan 181, maka digeser seminggu, akan dipesan pada periode ketiga dan selanjutnya. Maka inilah hasil untuk perhitungan metode EOQ tadi. Baik, setelah penjelasan mengenai metode EOQ, kita akan melanjutkan ke metode POQ atau Period Order Quantity. Nah, sebenarnya untuk POQ ini sendiri berhubungan dengan hasil EOQ yang telah diperoleh sebelumnya. Metode POQ ini menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa frekuensi pemesanan D per POQ. Nah, frekuensi pemesanan ini sendiri artinya berapa kali pemesanan akan dilakukan sepanjang 12 periode ini. Untuk mempermudah langsung kita coba saja. Maka frekuensi adalah demand tadi dibagi dengan jumlah EOQ. Dapat kita lihat di sini bahwa hasilnya adalah 8,072. Nah, kita round up. Maka hasil 9 ini artinya selama 12 periode ini akan dilakukan sebanyak 9 kali pemesanan. Untuk mempermudah, nah 9 kali itu sebenarnya berapa periode sekali sih? Maka akan dihitung interval. Interval ini sendiri artinya berapa periode sekali pesanan akan dilakukan. Itu dapat dihitung dengan membagi jumlah periode yang ada, yaitu 12, dibagi dengan frekuensi 1,33. Nah, artinya interval itu dapat berkisar antara 1 hingga 2 atau pembulatan ke bawah dan pembulatan ke atasnya. Misalnya di sini kita harus melakukan pemesanan. Nah, perbedaan antara POQ ini dengan EOQ yang dilakukan sebelumnya adalah bahwa lot size-nya sudah berubah atau menyesuaikan dengan jumlah permintaan pada periode yang diamati. Contohnya di sini misalnya untuk yang pertama akan dilakukan pemesanan untuk 2 periode selanjutnya. Maka untuk nilai POR ini adalah penjumlahan dari ini periode yang pertama dengan periode kedua. Nah, atau kita juga dapat melakukan pemesanan per 1 periode. Nah, jadi intinya adalah kita bebas menentukan pemesanan akan dilakukan 1 periode atau 2 periode sekali. Yang penting jumlah pemesanan tersebut adalah 9 untuk 12 periode ini. Contohnya untuk periode 3 dan 4 kita akan melakukan pemesanan secara terpisah. Jadi di sini akan dilakukan pemesanan sebesar periode itu sendiri saja.
Nah, untuk ini misalnya untuk periode 4 saja. Misalnya untuk periode 5 ingin dilakukan nih pemesanan untuk 2 periode. Jadi dijumlahkan permintaannya. Nah, sebenarnya ini kembali lagi menyesuaikan supaya total pore ini adalah 9. Di sini sudah 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya untuk periode selanjutnya untuk dia sendiri aja, supaya totalnya nanti 9 kali. Di sini berarti sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini sudah pas. Maka untuk offsetting sama juga seperti sebelumnya, untuk ini dijadikan SR karena sudah melewati periode yang diamati. Lalu untuk periode 20, periode 3 digeser ke periode 2 untuk pemesanannya karena lead time seminggu. Sama juga untuk periode-periode selanjutnya. Nah, jadi inilah hasil untuk metode POQ atau Period Order Quantity. Baik, selanjutnya adalah metode FPD atau Fixed Period Quantity. Nah, untuk hal ini mungkin konsepnya mirip dengan metode FOQ. Tetapi tadi jika FOQ itu kita menentukan berapa jumlah yang dipesan, untuk FPD ini atau Fixed Period Demand ini kita menentukan interval pemesanannya. Nah, jadi contohnya kita memilih interval 2 periode, maka artinya kita akan memesan setiap 2 periode. Atau jika misalnya kita memilih 3, maka kita akan melakukan pemesanan pada 3 periode sekali. Kembali lagi, kita harus menentukan interval yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Hal ini untuk memastikan biaya simpan tidak terlalu tinggi, tetapi biaya pesan juga tidak terlalu banyak. Nah, contoh di sini kita menggunakan interval 3. Maka untuk jumlah pesanannya adalah penjumlahan antara kebutuhan pada 3 periode selanjutnya. Di sini untuk permintaannya sudah dipesan pada periode 1, maka untuk 2 dan 3 itu 0. Maka dilakukan juga hal yang sama. Lalu dilanjutkan dengan perhitungan porel. Nah, sama juga dengan yang sebelumnya, 313 ini karena pemesanannya sudah melewati periode yang diamati, maka di sini di schedule receipt diletakkan. Lalu sama juga untuk metode-metode sebelumnya, porel digeser dari pore sebesar lead time. Maka itulah hasil dari perhitungan lot sizing metode FPD atau Fixed Period Demand. Metode selanjutnya adalah metode LFL atau Lot for Lot. Untuk metode Lot for Lot ini seperti namanya, Lot for Lot, artinya pemesanan akan dilakukan untuk kebutuhan pada periode itu juga. Nah, jadi di sini langsung diambil saja pemesanannya adalah untuk kebutuhan saat itu juga. Nah, sama untuk semua periode, dan tinggal dilakukan offsetting dengan lead time sebesar 1 minggu tadi, berarti dilakukan pergeseran seminggu. Nah, itulah hasil untuk metode Lot for Lot atau LFL. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode LUC atau Least Unit Cost. Nah, sesuai namanya, least unit cost ini artinya kita mencari lot size dengan biaya per unit yang paling kecil. Nah, untuk lebih jelas langsung kita mulai saja. Di sini periode artinya kira-kira pemesanan itu akan dilakukan untuk permintaan periode berapa hingga ke berapa. Nah, misalnya 1-1. Nah, misalnya di sini 1-1 artinya untuk pemesanan pada periode 1 akan dilakukan untuk permintaan
dari periode 1 hingga 1. Jadi untuk periode dia sendiri saja. Sedangkan untuk misalnya 1-2 artinya pada pemesanan pada periode 1 akan dilakukan pemenuhan permintaan untuk periode 1 hingga 2. Nah, untuk memperjelas mari kita lihat untuk di sini DT itu artinya pemesanan pada periode itu juga. Misalnya di sini pertama itu 69, sedangkan yang kedua itu 130. Mungkin kita sekalian buat untuk yang ketiga. Nah, contoh di sini 13 artinya pemesanan pada periode 1 akan dilakukan untuk memenuhi permintaan dari periode 1 hingga periode ketiga. Nah, tadi DT ini untuk periode ketiga sebesar 114. Nah, jumlah order ini sendiri seperti yang dijelaskan tadi berarti berapa total pemesanannya. Di sini karena untuk periode 1 artinya dia hanya memesan untuk dia sendiri. Nah, 1. Sedangkan kalau 1-2 artinya pada periode 1 dia akan memesan untuk permintaan periode 1 dan 2. Berarti kita jumlahkan permintaan periode 1 dan 2. Oke, selanjutnya sama juga kalau periode ini 1-3 artinya dia pada periode 1 akan memesan untuk permintaan periode 1 hingga ketiga. Nah, kita jumlahkan berarti DT-nya 313. Nah, selanjutnya kita akan coba hitung untuk ongkos pesannya. Nah, periode simpan ini sendiri adalah berapa lama barang pada periode tersebut akan disimpan. Nah, contohnya jika untuk 1-1 maka pemesanan barang periode 1 kan pasti akan digunakan pada periode itu juga. Jadi tidak akan ada penyimpanan. Sedangkan misalnya untuk 1-2 artinya nanti barang pada periode 2 itu kan sudah dipesan di periode 1. Maka akan ada penyimpanan selama 1 periode sebelum barang tersebut digunakan. Sama juga misalnya untuk 1-3 artinya nanti barang untuk periode 3 tadi sebanyak 114 ini akan menunggu sebanyak 2 periode kan, karena dia sudah dipesan di periode 1. Sedangkan dia akan dipakai pada periode ketiga, maka dia akan menunggu selama periode 1 dan 2. Nah, jadi periode simpannya di sini adalah 2. Untuk ongkos pesan ini sendiri sudah ditentukan ya. Jadi kalau menggunakan yang kita pakai pada metode sebelumnya itu 50.000, sama juga untuk sama seperti yang telah kita gunakan juga pada metode sebelumnya, ongkos pesan itu 50.000, lalu ongkos simpan itu tergantung kepada berapa lama barang disimpan. Nah, contohnya di sini karena kebetulan tidak ada barang yang disimpan, maka ongkos pesannya 0. Untuk periode 2 mungkin masih mudah karena barang yang disimpan kan hanya barang periode 2 tadi kan. Tadi lupa kakak kabari. Nah, pada metode sebelumnya kita juga sudah menggunakan yang untuk biaya simpan itu Rp375 per unit per periode. Nah, jadi contohnya di sini untuk satu periode 1-2 artinya dia kan memesan permintaan periode 1 dan 2 pada periode 1. Maka untuk barang periode 1 kan sudah terpakai di periode 1-nya. Sedangkan barang periode kedua tadi akan disimpan selama 1 periode. Karena hanya maka untuk ongkos simpannya adalah 375 tadi dikali dengan berapa unit nih yang disimpan, yaitu yang barang periode kedua tadi kan yang disimpan, lalu dikali dengan berapa lama disimpan di sini. Maka untuk ongkos simpan pada periode 1-2 ini adalah 48.750. Nah, di sini mungkin akan lebih sulit jika memasuki periode 1-3. Kita akan melihat untuk untuk jumlah order tadi kan 313 sudah mencakup permintaan periode 1, 2, dan 3. Permintaan periode 1 akan digunakan langsung pada periode itu. Lalu barang periode kedua akan disimpan selama 1 periode tadi kan, sebelum digunakan pada periode 2. Maka kita hitung dulu 375 dikali tadi barang kedua itu, barang periode 2 sebanyak 130 akan disimpan selama periode 1, selama 1 periode.
Nah, tetapi kan masih ada barang periode ketiga. Kita lihat dulu di sini. Barang periode ketiga itu sudah dipesan nih pada periode 1, tapi kan hanya akan terpakai di periode ketiga. Maka dia akan disimpan selama 2 periode tadi. Maka kita harus menambahkan lagi untuk biaya simpannya. 375 dikali jumlah permintaan periode ketiga dikali disimpan selama 2 periode. Maka untuk ongkos simpan jika kita memesan barang periode 1 hingga 3 pada periode 1 itu adalah sebesar 134.250. Nah, ongkos total ini adalah ongkos pesan ditambah ongkos simpan. Nah, karena metode yang kita pakai tadi adalah LUC atau List Unit Cost, maka kita akan menghitung unit cost-nya. Unit cost itu adalah ongkos total tadi dibagi dengan berapa unit yang dipesan. Nah, seperti ini. Nah, kita akan melihat mana sih yang paling rendah. Di sini kan pada periode 1-2. Artinya kita akan melakukan pemesanan barang periode 1 dan 2 pada periode 1. Di sini maka poreknya kita memesan pada periode 1 sebanyak 199 atau permintaan periode 1 dan 2. Nah, untuk POH-nya ini tadi yaitu porek berapa yang datang yang dipesan ditambah dengan POH atau product on hand, inventory, sisa inventory dari periode sebelumnya dikurangi dengan permintaan kotor pada periode tersebut. Nah, mungkin di tray saja. Nah, mungkin teman-teman tadi berpikir kenapa sih yang kita lihat ini sampai 1.3 saja? Sebenarnya seharusnya dihitung 1.4, 1.5 dan seterusnya, tetapi karena sudah terpilih juga untuk yang paling rendah ini dan pasti paling rendah ini adalah 1.2, maka kita tidak lanjutkan untuk perhitungan sampai 1.4, 1.5 lagi. Karena dapat kita lihat juga di sini dari 724 unit cost-nya akan menurun 496,2, lalu memasuki untuk 1.3 itu sudah meningkat lagi. Nah, mungkin untuk membuktikan kita coba hitung saja ya. Nah, permintaan tadi 103. Maka jumlah order untuk periode 1-4 ini adalah perjumlahan dari 4 periode ini. Nah, periode simpan, misalnya untuk barang keempat ini sudah dipesan nih di periode 1, maka akan disimpan selama periode 1, periode 2, dan periode 3, baru dipakai pada periode 4. Jadi periode simpannya 3. Ongkos pesan sama. Nah, ini kembali lagi ke yang dijelaskan tadi. Pertama kita melihat dulu, barang periode 1 tidak ada disimpan karena langsung dipakai pada periode itu juga. Lalu barang periode kedua sebesar 130 unit akan disimpan selama 1 periode. Lalu akan dikalikan dengan berapa biaya simpannya. Lalu untuk barang periode ketiga sebesar 114 akan disimpan selama 2 periode kan tadi, dikali dengan ini biaya simpan. Nah, terakhir kita melihat barang periode yang keempat sebanyak 103 akan disimpan selama 3 periode. Nah, dikali dengan biaya simpannya tadi. Lalu ongkos totalnya adalah tadi penjumlahan antara biaya pesan dengan biaya simpan. Nah, untuk pembagiannya sendiri sama juga, berarti unit cost itu adalah ongkos total dibagi dengan jumlah ordernya. Nah, dapat kita lihat ternyata dia kan meningkat lagi. Berarti ada kecenderungan bahwa dia ketika pada periode 1-1 700-an lalu akan menurun pada periode 1-2, tetapi periode 1-3 ke seterusnya dia akan terus meningkat.
Nah, bagaimana nih dengan permintaan periode 3 ke seterusnya? Jadi, kita kan sudah menentukan tadi periode 1 dan 2 sudah clear. Maka pemesanan selanjutnya hanya bisa dilakukan mulai dari periode ketiga. Misalnya dia akan melakukan pemesanan untuk periode dia saja. Jadi 33. Nah, konsepnya sama, DT. Artinya permintaan pada periode itu sebesar 114. Ini buat garis supaya lebih gampang. Jumlah order sama juga, karena dia hanya memesan untuk periode dia sendiri. Untuk periode simpan kan tidak ada, karena dia langsung dipakai di periode itu juga. Nah, ini sama. Ini karena tidak ada penyimpanannya, masih 0. Ongkos total sama juga penjumlahan ongkos pesan dan ongkos simpan. Dan ini juga sama, pembagian antara ongkos total dengan berapa jumlah yang dipesan. Nah, alternatif lainnya yaitu dia memesan barang periode 3 dan 4 pada periode 3. Nah, untuk permintaan periode 4 ini tadi 103. Maka jumlah pemesanan 114, permintaan periode 3 dengan periode 4 ditambah 103 tadi. Nah, kalau misalnya pada periode 3 dipesan permintaan periode 3 dan 4, maka untuk barang periode 4 ini tadi kan akan disimpan sebesar 1 periode. Ini juga sama. Maka untuk biaya simpannya adalah berapa unit, 103 unit akan disimpan sebesar 1 periode dikali dengan biaya simpan tadi. 38.625. Nah, ini langsung di drag saja supaya lebih mudah. Nah, kita lihat ongkos totalnya sekarang 88.000 dengan ongkos per unit adalah 408. Kita coba lagi, misalnya alternatif lain, dia memesan barang periode 3 hingga ke-5 pada periode ketiga. Nah, DT untuk periode 5 adalah 97. Maka jumlah order adalah penjumlahan dari 3 periode ini. Nah, kembali lagi, misalnya jika pemesanan barang pada periode 3 hingga ke-5 dilakukan pada periode ketiga, maka barang periode 5 ini akan disimpan saat periode 3 dan 4 baru digunakan pada periode 5. Maka dia akan disimpan selama 2 periode. Ongkos simpannya ini sendiri sama juga ketika kita menghitung yang bagian 1 tadi adalah unit periode 2 dikali dengan dia disimpan selama 1 periode dikali biaya simpan tadi. Lalu ada juga untuk barang periode kelima sebanyak 97 yang akan disimpan selama 2 periode dikali dengan biayanya. Nah, jadi untuk ongkos simpan ini adalah 111.375 dan totalnya 161.375. Nah, unit cost itu sekarang sudah meningkat menjadi 513,9. Nah, tanpa kita hitung, kita sudah mengetahui bahwa dia akan meningkat terus unit cost-nya, sehingga dari ketiga alternatif ini kita memilih yang terendah, yang dimana yaitu di 34, karena di sini yang paling rendah, maka kita akan memesan barang untuk periode ketiga dan keempat pada periode ketiga. Nah, kita langsung masukkan saja di Orek sebesar 217. Sedangkan untuk periode yang keempat kan karena langsung dipesan kan tadi di periode ketiga, jadi untuk poreknya 0. Nah, jadi langkah yang sama diulang untuk periode-periode selanjutnya. Jadi ini langsung dibuat saja hasilnya karena untuk mempersingkat waktu juga. Nah, ada contoh kasus di sini, misalnya pada periode 77 dan 78. Di mana unit cost untuk periode 77 artinya dia masih 349,7, sedangkan begitu memasuki periode 78 dia langsung meningkat
Nah, maka yang dipilih adalah periode 77, artinya dia hanya akan memesan barang periode 7 pada periode 7 itu juga. Nah, untuk ini langsung kita pindahkan saja ke poreknya ya. Misalnya di sini yang terpilih 56, artinya memesan permintaan periode 5 dan 6 pada periode 5. Dengan lot size adalah 253. Nah, ini 0 karena sudah dipesan. Lalu untuk yang periode 7, nah samakan tadi 143. Untuk selanjutnya yaitu 89 sebesar 252. Nah, karena 9 sudah dipesan tadi jadi 0 saja. Sama juga periode 10 11 256. Dan ini sudah dipesan jadi tidak, jadi 0 jadinya. Dan 12 ini karena memang tersisa satu periode itu, maka ya sudah berakhir sampai di sini sebesar 141. Nah, itulah cara untuk menghitung lot size dengan metode LUC atau Least Unit Cost. Nah, mungkin mengikuti dari tabel LUC juga kita dapat menghitung untuk metode silver mill. Nah, sebenarnya untuk metode silver mill ini sangat mirip dengan LUC tadi, tetapi perbedaannya jika LUC itu kita mencari least unit cost atau unit cost, biaya per unit yang paling kecil. Di sini untuk silver mill kita akan melihat ongkos per T atau biaya per periode. Untuk lebih jelasnya langsung dilihat saja. Misalnya untuk ongkos ini perhitungannya masih sama dengan LUC tadi, tapi perbedaannya pembagiannya jika tadi ongkos total dibagi dengan jumlah order, maka di sini kita akan membagi dengan periode. Nah, di sini kita tambahkan pada periode 1 memesan untuk permintaan periode 1 atau periode itu juga. Jadi yang dipesan adalah satu periode. Sedangkan untuk yang 1-2 artinya pada periode 1 dia akan memesan permintaan untuk periode 1 dan 2, artinya 2 periode. Maka sama juga untuk 3, artinya 3 kayak gini. Ini mungkin disisipkan saja. Oh, ini T ya tadi. Maaf, ini di sini adalah T. Gunakan saja di sini. Sedangkan untuk yang 33 tadi artinya dia memesan barang periode 3 di periode 3 juga. Nah, 1 artinya. Sedangkan untuk periode 34 artinya dia memesan permintaan periode 3 dan 4 di periode 3. Artinya dia memesan untuk 2 periode. 35 berarti memesan untuk periode 3, 4, dan 5. 3 di sini. Jadi sebenarnya jadi di sini langsung ditampilkan ya hasilnya untuk mempersingkat waktu juga. Maka di sini kita melihat ongkos per periode. Ongkos dibagi dengan berapa periode. Maka untuk yang 1-1 ini ongkos per periodenya adalah 50.000. Sedangkan untuk periode 2, periode 1-2, ongkos total dibagi dengan jumlah periode 49.000. Coba kita lihat lagi. Periode 1-3 artinya ongkos total 1-3 tadi dibagi 3 periode. Nah, sama juga sebenarnya dengan LUC kita memilih yang paling rendah. Jadi 50.000 sudah menurun nih 49.000. Tapi memasuki periode 1-3 dan pasti 1-4, 1-5, 1-6 dan seterusnya juga dia akan meningkat terus. Maka yang kita pilih adalah 1-2. Nah, bisa juga kita masukkan di sini di poreknya 130. Maaf. Kita lihat di poreknya, maka 12 jumlah ordernya 199 untuk periode 1 dan 2. Jadi periode 2 kita tidak memesan lagi. Nah, sama juga di sini 50.000 bagi 1, 50.000. Lalu selanjutnya 88.625 dibagi 2, 44.313. Selanjutnya sama juga untuk yang periode 35, maka kita memilih yang ongkos per T-nya yang paling kecil. Artinya dia ongkos per periodenya itu paling rendah.
Jadi 34 di sini memesan sebesar 217 unit di sini. Nah, untuk periode 4 kan udah termasuk pemesanan tadi di periode 3, jadi 0. Jadi untuk yang 55 ini 97. Karena dia sudah langsung meningkat nih pada 56. Jadi yang kita pilih adalah 55 sendiri. Sama juga untuk 66 ini pada 67 dia langsung meningkat, tidak ada penurunan lagi. Jadi yang kita pilih adalah 66. Di sini 156 unit. Jadi sama saja untuk langkah-langkah mengisi poreknya hingga ke periode ke-12. Nah, di sini 1. Nah, di sini kita tinggal melakukan offsetting 199 di sini, 0217 dan seterusnya. Sehingga inilah hasil untuk penentuan lot size metode Silver Mill atau SM. Selanjutnya kita akan memasuki metode PPB atau Part Period Balancing. Nah, mungkin untuk tabelnya ini masih mirip dengan metode LOC tadi, tapi perbedaannya ada di sini. Di sini kita tidak mempertimbangkan untuk biaya-biayanya, tetapi kita melihat akumulasi dari part period. Ini akumulasi part period. Lalu ini juga tidak kita gunakan lagi. Nah, ini karena yang terpilih kita belum ketahui ya, jadi jangan ditandain dulu. Nah, jadi konsepnya sebenarnya untuk perhitungannya masih mirip ya dengan yang tadi. Ini biaya. Nah, jadi mungkin teman-teman bakal berpikir, akumulasi part period, emang part period itu apa sih? Nah, jadi part period itu sebenarnya seperti namanya juga, part period. Jadi berapa jumlahnya, berapa part dikali periode, berapa periode dia disimpan. Contohnya di sini untuk periode 11 itu kan tidak ada yang disimpan, jadi 0. Sedangkan pada periode 12 ini kan artinya terdapat pemesanan jumlah permintaan periode 1 dan 2 di periode 1. Nah, barang periode 1 sudah habis kan nanti terpakai langsung di periode 1-nya. Sedangkan barang periode 2 sebanyak 130 akan disimpan selama satu periode. Maka part periodnya adalah berapa unitnya dikali berapa lama disimpan satu periode. Nah, sama juga sebenarnya mirip dengan LOC tadi. Untuk 1-3 artinya barang periode 1 hingga 3 akan dipesan pada periode 1. Barang periode 1 akan terpakai atau habis langsung di periode itu juga. Barang periode 2 akan disimpan selama satu periode karena dia kan terpakai di periode 2. Sedangkan sudah dipesan di periode 1, dia akan disimpan selama satu periode. Maka jumlahnya dikali disimpan satu periode. Nah, tapi kan kita juga memesan barang periode ketiga di sini. Jadi kita akan menghitung juga untuk part period periode ketiga sebesar 114 unit. Nah, dia akan disimpan selama periode 1 dan 2 baru terpakai di periode ketiga. Jadi dia disimpan selama 2 periode kan. Maka dikali 2. Nah, maka part period total untuk 1-3 ini adalah 358. Nah, mungkin seperti yang LUC juga tadi, kita kan seharusnya membandingkan juga, misalnya kalau 14 berapa, 15 berapa. Tetapi kita kan sudah ketahui dia pasti akan meningkat jika sudah menunjukkan meningkat terus. Jika part period balancing ini kita akan membandingkan akumulasi part period tadi dengan sebuah angka yang bernama EPP atau ekonomi part period. Nah, ekonomi itu kan artinya yang paling ekonomis. Kita hitung dulu ya di sini. EPP itu sama dengan S atau biaya pesan. Biaya pesan tadi kan 50.000 dibagi dengan biaya simpan 375 per unit per periode tadi. Nah, EPP 133,3.
Jadi yang kita pilih alternatifnya adalah yang accumulated part period atau akumulasi part periodnya itu masih di bawah EPP. Jadi di sini 0 masih di bawah, oke, tapi masih bisa kak 130 masih di bawah 133, iya. Lalu kita lihat ke 13 itu 358. Oh, ternyata sudah lebih tinggi daripada EPP. Maka yang kita pilih itu adalah 12. Nah, sama juga tadi akumulasi part period untuk 33 itu 0. Untuk 34 itu artinya barang periode 2 disimpan selama 1 periode, ditambah, oh di sini tidak ada penambahan karena masih itu 103. Untuk 35 itu artinya tadi barang periode 4 disimpan selama 1 periode, lalu ditambah dengan barang periode 5 yang akan disimpan selama 2 periode. Nah, kembali lagi kita membandingkan 0, 103, oke, masih di bawah. 297, oh sudah lebih tinggi dari EPP. Maka yang kita pilih adalah yang masih di bawah EPP tadi. Hal yang sama akan dilakukan untuk semua periode ini. Untuk mempersingkat waktu langsung saja ya di sini. Nah, jadi contohnya untuk 55 dan 56 ini kita melihat ketika 55 itu APP-nya 0. 56 ternyata sudah meningkat 156 dan sudah berada di atas EPP. Maka yang kita pilih itu adalah yang masih di bawah EPP, yaitu 55. Sama juga dengan 66, 0, lalu meningkat menjadi 143, sedangkan EPP tadi 133. Maka yang kita pilih adalah yang masih di bawah EPP. Nah, hasil ini kita masukkanlah ke Porek. Yang terpilih ini 12. Oke, 199 untuk periode 1 dan 2. Berarti periode 2, 0. 34 artinya 217 ini dipesan periode ketiga untuk memenuhi permintaan periode 3 dan 4. Lalu 55 artinya dia hanya memesan untuk periode dia sendiri sebesar 97. Lalu periode 66 memesan 156 unit untuk permintaan periode dia sendiri juga 156. Lalu 7, sini terpilih 78, artinya 252 untuk memenuhi permintaan 7 dan 8. Nah, 8 di sini tidak ada lagi. 9, 10, 256 unit untuk memenuhi permintaan periode 9 dan juga 10. Jadi pada periode 10 tidak ada lagi pemesanan. Lalu 11 untuk periode dia sendiri 143. Dan periode 12 di sini adalah 141 untuk permintaan periode dia sendiri juga. Nah, selanjutnya sama juga dilakukan offsetting untuk mendapatkan porel dengan lead time seminggu, maka dia jadwalnya dimajukan seminggu. Dan untuk SR ini sendiri untuk pemesanan yang sudah ada di periode yang tidak kita lihat di sini. Maka inilah hasil perhitungan untuk metode part period balancing atau PPB. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan metode LTC atau List Total Cost. Di sini terdapat dua prinsip atau dua peraturan yang diikuti. Yang pertama itu bahwa ongkos simpan itu tidak boleh lebih besar dari ongkos pesan pada alternatif yang kita pilih nantinya. Lalu ada aturan kedua, yaitu kita memilih selisih ongkos pesan dan juga ongkos simpan yang paling rendah. Nah, perlu dicatat bahwa jika ternyata nantinya antara dua peraturan tersebut ada yang bertentangan pemilihan alternatifnya, maka kita tetap mengacu pada peraturan pertama, yaitu bahwa ongkos simpan itu tidak boleh lebih besar dibandingkan ongkos pesannya. Kita langsung lihat di contoh sini. Untuk perhitungan DT, jumlah order, periode simpan, ongkos pesan, dan ongkos simpan ini saya rasa sudah cukup jelas di penjelasan metode LUC, jadi tidak akan dijelaskan ulang lagi di sini. Lalu untuk selisih ongkos pesan ini sendiri, kita dapat menghitungnya dengan tinggal mengurangi ongkos pesan dengan ongkos simpannya.
seperti ini. Oke, lalu kembali lagi ke prinsip tadi, ongkos simpan tidak boleh berada di atas ongkos pesan. Jadi kita langsung melihat di sini periode 11 masih lebih rendah ongkos simpannya dibanding ongkos pesannya. 12 juga masih lebih rendah. Ternyata memasuki 13 ongkos simpan sudah berada di atas ongkos pesan. Maka kita akan memilih alternatif periode 12. Nah, mungkin teman-teman ada yang berpikir, apa sih latar belakang dari prinsip tersebut? Nah, kembali lagi kita melihat, jika seandainya kita tadi memilih periode 13, ongkos simpannya sudah 134.250. Lebih baik kita memesan untuk periode 12 saja dengan ongkosnya sebesar di sini 98.750, lalu kita tinggal memesan lagi untuk barang periode ketiga, daripada kita memaksakan memesan periode 1 sampai 3 pada periode 1 ini dengan ongkos simpan yang sudah membludak atau meningkat. Kita buktikan ya di sini. Misalnya kita menghitung, kita memesan periode 12, maka total ongkosnya tadi 98.750. Lalu misalnya untuk barang periode ketiga kita memesan pada periode 3 saja, kita tidak memaksakan di periode 1 kita pesan, maka 50.000 untuk barang periode ketiga. Maka tadi biaya totalnya adalah ini dan ini, dia adalah sebesar 100.000. Sedangkan jika kita memaksakan, kita memesan barang periode 1 sampai 3 pada periode 1, yaitu di sini, untuk ongkos simpannya sendiri saja sudah melebihi dibandingkan jumlah total pesanan yang kita hitung tadi. Jadi lebih baik kita membeli untuk periode 1-2, lalu yang ketiga kita pesan secara terpisah saja. Mungkin itu sih untuk alasan kenapa kita memilih yang alternatifnya itu ongkos simpannya harus di bawah ongkos pesannya. Nah, jadi untuk prinsip yang sama kita terapkan untuk periode-periode selanjutnya. Lalu kita akan mengacu sedikit mengenai peraturan kedua yang sempat terungkit tadi, yaitu bahwa kita memilih selisih ongkos pesan dan ongkos simpan yang paling rendah. Nah, kebetulan untuk periode yang di atas ini kan masih diterapkan ya. Sedangkan sudah ada kontradiksi mulai di bagian sini. Dimana jika kita tetap memilih yang selisih ongkos pesan dan ongkos simpannya paling rendah, seharusnya kita memilih yang 56 kan. Tetapi sesuai yang sudah dijelaskan juga, jika ada yang bertentangan, kita tetap mengacu pada prinsip pertama, bahwa ongkos simpan tidak boleh di atas ongkos pesan. Nah, 56 ini ongkos simpannya 58.500, sudah di atas ongkos pesannya. Maka yang kita pilih tetaplah yang periode 55, sama juga dengan perbandingan 66 dan 67 ini. Walaupun memang selisihnya paling rendah di 67, kita tetap memilih yang periode yang ongkos simpannya itu harus di bawah dari ongkos pesannya, yaitu 66. Nah, untuk menentukan pore ini sendiri, kita tinggal memasukkan jumlah order ini ke pore. 199 di sini, 199. Dan untuk periode 2 karena sudah terpesan di periode 1, maka tidak dipesan lagi, di sini 0. Nah, lalu 34 217 sudah terpesan di periode 3, jadi periode 40. Periode 5 97 untuk periode dia sendiri, lalu 56 156 untuk periode dia sendiri juga, lalu 252 untuk periode 7 dan 8. Jadi nanti di periode 8 tidak ada lagi pemesanan. Lalu periode 9 sampai 10 sebanyak 256. Nah, periode 10 sudah dipesan, jadi tidak ada lagi pemesanannya. Lalu untuk 11 dan 12 ini 143 dan 141. 141. Maka inilah hasil perhitungan pesanan untuk metode LTC atau list total cost. Nah, untuk offsetting ini tadi sudah pernah dijelaskan ya, jadi tinggal menggeser pore sesuai lead time-nya. Ini juga untuk SR sudah dijelaskan juga sebelumnya pada metode sebelumnya. Jadi
tidak diulangi lagi di sini. Baik, untuk metode terakhir yaitu metode algoritma Wagner-Wittin atau AWW. Nah, untuk prinsip dasar dari metode AWW ini sendiri adalah mencari jumlah pemesanan yang paling optimal. Nah, mungkin ini konsepnya ada kemiripan dengan metode LUC, LTC, Silvermill, dan sebagainya. Tapi perbedaannya ada jika pada metode sebelumnya kita hanya membandingkan alternatif-alternatif yang berdekatan, misalnya seperti periode 11, 12, 13, dan sebagainya. Di sini kita akan melihat alternatif yang secara keseluruhan. Nah, apa maksudnya mungkin nanti dapat dilihat setelah selesai proses akhirnya. Pertama, kita akan membuat terlebih dahulu matriks untuk jumlah pesanan. Jadi di sini untuk matriksnya adalah 1-1, artinya pesanan pada periode 1 akan dipesan pada periode 1. Nah, jika di sini artinya pesanan untuk periode 1 dan 2 akan dipesan pada periode 1. Demikian pula untuk di sini artinya jumlah permintaan dari periode 1 hingga 3 akan dipesan pada periode 1. Nah, contohnya di sini untuk periode 3 akan memesan permintaan untuk periode 3 saja. Misalnya di sini, maka permintaan untuk periode 3 dan 4 akan dipesan pada periode 3. Nah, jadi di sini untuk mengisi matriksnya tinggal menjumlahkan jumlah permintaan sesuai dengan periode yang diinginkan. Maka di sini contohnya 1-1, maka dia memesan jumlah permintaan periode 1 sebanyak 69. Contoh lainnya yaitu misalnya di sini kita berarti akan memesan antara dari periode 2 hingga 4 pada periode kedua. Nah, untuk mengetahui jumlahnya, maka kita akan menjumlahkan permintaan periode 2 hingga ke 4. Nah, untuk kita membuktikan hasilnya adalah 300. Periode 2, periode 3, dan periode 4. Nah, 347. Nah, maka dilengkapilah matriks ini sesuai dengan pemesanannya. Lalu kita akan membuat tabel OEN. Setelah mendapatkan matriks tersebut, maka kita akan membuat tabel OEN atau tabel yang menunjukkan biaya pesan dan juga biaya simpan untuk setiap kemungkinan yang ada. Contohnya di sini untuk 1-1 artinya dia akan memesan permintaan periode 1 pada periode 1. Di sini biayanya adalah biaya pesan 50.000 ditambah dengan biaya simpan 375 dikali dengan berapakah unit yang disimpan. Di sini untuk total pesanannya kan 69 dan pada periode itu juga digunakan sebanyak 69. Maka untuk jumlah yang disimpan adalah 0. Sehingga untuk biaya simpan di sini 0. Maka untuk biayanya hanya dari biaya pesan 50.000. Contoh lainnya kita melihat di sini artinya barang permintaan periode 1 dan 2 akan dipesan pada periode 1. Nah, kita menghitung biayanya, tentunya ada biaya pesan, lalu ditambah dengan biaya simpannya, 375 tadi dikali. Nah, artinya di sini 199 dikurangi dengan 69 itu adalah berapakah unit yang disimpan ketika periode 1. Maka artinya pada periode 1 itu kan masih ada barang periode 2 yang disimpan, yang belum digunakan. Itu sejumlah 199 dikurangi 69. Yaitu 130 unit. Nah, ditambah dengan di sini artinya berapa unitkah yang disimpan pada periode 2. Pada periode 2 kan semua sudah terpakai karena barang periode 1 sudah terpakai di periode 1 dan barang periode 2 sudah terpakai di periode 2. Maka 199 tadi dikurangi dengan total yang sudah digunakan 199. Maka di sini hasilnya 0. Maka 0 ditambah 130 nanti dikalikan dengan 375 diperolehlah biaya simpan untuk periode itu. Nah, total biayanya kembali lagi biaya simpan total ini ditambah dengan biaya pesan 50.000 tadi. Maka totalnya adalah 98.750. Mungkin kita dapat melihat contoh lainnya di sini. Di sini artinya barang periode 2 dan 3 dia akan dipesan pada periode 2. Nah, tentunya untuk biayanya ada biaya pesan ditambah dengan biaya simpannya. Nah, dikalikan dengan berapakah total unit yang disimpan pada periode itu. Pertama kita melihat pada periode 2 ada berapa yang tersimpan.
yaitu total yang dipesan dikurangi dengan yang sudah terpakai di periode 2. Nah, ini adalah berapa unit yang tersimpan pada periode 1. Selanjutnya kita akan melihat berapa unit sih yang tersimpan di periode 2. Maka berarti kita menghitung totalnya dikurangi berapa sih yang sudah terpakai, karena pada periode 3 di sini barang periode 2 sudah terpakai di periode 2 dan periode 3 sudah terpakai barang periode 3, maka semua sudah terpakai ya unitnya. Nah, jadi dikurangi dengan 244. Nah, inilah untuk biaya pada sel ini. Pemilihan FN ini adalah perhitungan untuk biaya akumulatif. Nah, apa maksudnya? Mungkin langsung dapat kita lihat pada contoh di sini. Kita pilih satu sel random ya di sini. Nah, artinya pemesanan barang untuk permintaan periode 2 dan 3 akan dilakukan pada periode 2. Namun, kita juga harus melihat bahwa barang periode 1 ini dia sudah dipesan secara terpisah. Jadi, arti dari bagian pada sel ini adalah barang periode 1 dipesan pada periode 1, sedangkan barang periode 2 dan 3 akan dipesan pada periode 2. Contoh lainnya di sini. Di sini artinya kita melihat di sini barang periode 5 hingga ke 8 akan dipesan pada periode 5. Sedangkan untuk barang periode 1 hingga 4 akan dipilih mana yang paling murah dan mereka akan dipesan secara terpisah dengan 5 sampai 8 tadi. Nah, kita lanjutkan untuk perhitungan biayanya mungkin supaya dapat lebih mudah dipahami. Untuk baris pertama ini mungkin masih sama dengan hasil tabel perhitungan sebelumnya, karena misalnya di sini periode 1 dipesan pada periode 1 biaya pesannya saja karena tidak ada yang disimpan. Sedangkan untuk periode 2 ada yang disimpan sehingga biayanya menjadi 98.750 dan seterusnya. Nah, untuk biaya untuk sel 22 ini kita akan mencoba melihat di sini. Di sini artinya barang periode 2 akan dipesan pada periode kedua. Sedangkan periode 1 kita akan melihat yang paling murah dari satu kolom ini. Kebetulan karena masih satu yang ada alternatifnya, maka itulah yang kita jumlahkan. Di sini artinya biaya 50.000 ditambahkan dengan alternatif termurahnya yang kita taruh di sini 100.000. Nah, contoh lainnya di sini selanjutnya adalah perhitungan jika permintaan periode 2 dan 3 dipesan pada periode 2 dan periode 1 itu kita memilih yang paling murah di sini yaitu 50.000, maka biayanya adalah periode ini ditambah dengan yang paling murah tadi pada periode 1 50.000 142.750. Nah, contoh lainnya mungkin bisa dilihat di sini. Oh ya, untuk F ini kita akan memilih alternatif yang termurah dari periode ini. Jadi misalnya untuk barang periode 2, maka alternatif termurah kita bandingkan antara 98.750 dengan 100.000. Yang paling murah adalah 98.750. Maka disinilah itulah yang kita masukkan ke F2 ini. Kita melihat contoh lainnya, misalnya yang ini. Nah, ini artinya kita akan memesan permintaan periode 3 hingga 6 pada periode ke-3. Jadi itu adalah biayanya sebesar di sini 336.875. Nah, tetapi kan kita belum mempertimbangkan biaya untuk barang periode 1 dan 2. Nah, disitulah kita akan memilih yang paling murah tadi. Berarti untuk dari 1 hingga 2, biaya yang paling murahnya adalah 98.750. Itulah yang kita tambah. Diperolehlah 435.625. Nah, contoh lainnya kita lihat di sini. Nah, artinya barang dari periode 6 hingga
6 hingga 9 akan dipesan pada periode 6. Nah, di situ biayanya adalah 346.250. Sedangkan kita belum mempertimbangkan bagaimana dengan pemesanan barang dari periode 1 hingga 5. Nah, itu kita akan memilih yang paling murah dari kelima periode tersebut, yaitu di 229.125. Maka diperoleh bahwa untuk alternatif ini biayanya adalah 575.375. Terakhir, kita akan menentukan lot size atau ukuran lot yang akan kita masukkan ke bagian pore ini. Nah, cara melihatnya adalah dari bagian paling kanan, di mana kita akan melihat manakah yang paling murah. Di sini, yang paling murah adalah pada 562.375. Kita akan tandai. Lalu, kita melihat yang bagian 11. Ini yang termurah adalah 512.375. Selanjutnya, ke periode yang ke-10, yang paling murah adalah 462.375. Nah, untuk harus diperhatikan bahwa yang kita highlight itu, yang kita pilih, harus kita tarik hingga tidak ada lagi angka di bagian kirinya. Jadi, di sini kita akan meng-highlight periode 10 sekaligus yang periode 9. Nah, karena yang periode 9 tadi sudah ter-highlight, maka kita akan lanjutkan langsung ke periode 8, di mana yang paling murah adalah 370.000. Kita tarik lagi sampai tidak ada angka di sampingnya. Lalu langsung kita lanjutkan ke periode 6 ini, di mana yang paling murah adalah 279.125. Itulah yang kita highlight. Nah, hal ini kita ulangi hingga semua periode sudah terpilih. Nah, pemilihan inilah yang akan kita masukkan ke pore. Jadi di sini untuk barang periode 1 akan dipesan pada periode 1. Inilah untuk kita masukkan di sini 69. Selanjutnya di sini artinya barang periode 2 dan 3 akan dipesan pada periode kedua. Maka untuk periode 2 kita akan memesan di sini penjumlahan antara permintaan periode 2 dan 3. Nah, di sini tidak ada karena sudah dipesan di periode 2. Lalu kita lanjutkan ke periode sini. Maka artinya periode 4 dan 5 akan dipesan pada periode 4. Dijumlahkan antara permintaan periode 4 dan 5 untuk di periode 4. Inilah yang akan kita lanjutkan hingga diperoleh pore untuk keseluruhan periode yang kita amati di sini. Kita lanjutkan ke offsetting seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya. Tinggal menggeser dari pore ke porel sebesar lead time untuk setiap partnya. Lalu diisi untuk schedule receipt di sini sebesar 244. Maka diperolehlah MRP untuk metode AWW atau algoritma Wagner-Wittin. Mungkin sekian yang dapat disampaikan pada video ini. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.